Di sebuah desa bernama Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Endang Sawitri. Suatu hari, ia mengandung seorang anak dari seekor naga sakti bernama Ki Hajar Salokantara, yang sebenarnya adalah seorang pertapa yang sedang menjalani hukuman. Kelak, anak itu akan terlahir dalam wujud naga yang diberi nama Baru Klinting. Sang ibu berpesan, jika Baru Klinting ingin kembali menjadi manusia, ia harus mencari ayahnya di Gunung Telomoyo dan melingkarkan tubuhnya di gunung itu. Dengan tekad yang kuat, Baru Klinting memulai perjalanannya. Perjalanan ini tidak mudah. Ia harus melewati hutan lebat, sungai deras, dan tebing curam. Namun, semangatnya untuk bertemu sang ayah dan menjadi manusia seutuhnya tidak pernah padam. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya ia tiba di Gunung Telomoyo dan menemukan ayahnya sedang bertapa. Ki Hajar pun memberikan syarat. Baru Klinting harus melingkari Gunung Telomoyo untuk membuktikan bahwa ia adalah anaknya. Baru Klinting segera melakukan perintah ayahnya. Ia merentangkan tubuh naganya yang sangat panjang. Sayangnya, tubuhnya kurang sedikit untuk bisa menyambung. Dengan kecerdikannya, ia menjulurkan lidahnya untuk menyambung ujung ekor dan kepalanya. Ki Hajar mengakui kesungguhan anaknya dan dengan kesaktiannya, ia memotong lidah Baru Klinting. Ajaib, tubuh naga itu seketika berubah menjadi seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Namun, Ki Hajar memberinya nama baru, yaitu Jaka Bandung. Namun, ada juga versi lain dari cerita ini yang mungkin lebih kalian kenal. Dalam versi ini, setelah Baru Klinting berhasil melingkari gunung dengan menjulurkan lidahnya, ia tidak langsung menjadi manusia. Ia harus menjalani sebuah tapa brata yang sangat berat. Tubuhnya tertidur di dalam hutan untuk waktu yang sangat lama, hingga ditumbuhi lumut dan semak belukar, membuatnya tampak seperti sebatang kayu besar yang lapuk. Suatu hari, serombongan penduduk dari desa Patok sedang berburu di hutan untuk persiapan pesta sedekah bumi. Mereka kebingungan karena tidak menemukan satupun hewan buruan. Saat beristirahat, salah seorang dari mereka menemukan sebatang kayu besar yang tampak aneh. Tanpa pikir panjang, mereka memotong-motong kayu itu untuk dibawa pulang sebagai kayu bakar dan bahan makanan. Karena mereka mengira itu adalah daging. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah tubuh naga Baru Klinting yang sedang bertapa. Ketika daging itu dimasak dan dimakan dalam pesta, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang kurus, dekil, dan penuh luka di sekujur tubuhnya. Anak itu adalah jelmaan dari Baru Klinting. Dengan tubuh yang lemah dan kelaparan, ia mencoba meminta makanan kepada penduduk desa yang sedang berpesta pora. Namun, bukannya diberi makan, ia malah diejek, dihina, dan diusir dengan kasar karena penampilannya yang menjijikkan. Tidak ada satupun warga yang mau memberinya belas kasihan. Dengan hati yang sedih dan kecewa, anak itu berjalan sempoyongan meninggalkan keramaian pesta di Yujang Desa. Ia bertemu dengan seorang nenek tua yang baik hati bernama Nyai Latung. Melihat kondisi si anak yang menyedihkan, Nyai Latung mengajaknya ke gubuknya. Di sana, sang nenek memberinya makan dan minum dengan tulus. Anak itu sangat berterima kasih. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Nyai Latung, "Nek, jika nanti nenek mendengar suara gemuruh, segera siapkan lesung dan naiklah ke atasnya. Akan ada banjir besar yang menimpa desa ini," kata anak itu. Nyai Latung, meskipun bingung, menuruti pesan misterius itu. Setelah berpamitan, anak jelmaan Baru Klinting itu kembali ke tengah desa tempat pesta masih berlangsung. Ia menantang kesombongan para penduduk. "Wahai kalian semua yang sombong, jika kalian memang orang-orang hebat, coba cabut lidi yang kutancapkan di tanah ini," teriaknya sambil menancapkan sebatang lidi ke tanah.
Semua orang menertawakannya. Satu persatu orang dewasa yang paling kuat di desa mencoba mencabut lidi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil. Lidi itu seolah menancap hingga ke inti bumi. Dengan angke, mereka menyerah dan menyuruh si anak untuk mencabutnya sendiri. Dengan mudahnya, anak itu mencabut lidi tersebut. Seketika, dari lubang bekas tancapan lidi itu menyembur air yang sangat deras dan tidak berhenti. Semakin lama, air itu semakin besar dan tinggi. Para penduduk desa panik dan berlarian mencoba menyelamatkan diri. Namun, air bah datang begitu cepat. Mereka semua tenggelam bersama kesombongan mereka. Seluruh desa terendam dan akhirnya membentuk sebuah danau yang luas dan bening. Hanya ada satu orang yang selamat, yaitu Nyai Latung, nenek tua yang baik hati itu. Ia menaiki lesung seperti yang diperintahkan si anak, dan lesung itu mengapung di atas air bah, menyelamatkan nyawanya. Danau yang terbentuk dari amarah baru kelinting itu kemudian dikenal dengan nama Rawa Pening. Kata pening berasal dari airnya yang pening. Hingga kini, Rawa Pening menjadi salah satu ikon wisata di Ambarawa, Kabupaten Semarang, mengingatkan kita semua pada legenda tentang kesombongan yang dihukum dan kebaikan yang diselamatkan. Cerita baru kelinting mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya menepati janji, tentang kegigihan dalam mencapai tujuan, dan yang terpenting, tentang jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Kesombongan dan keangkuhan hanya akan membawa kehancuran, sementara kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalan untuk selamat. Legenda ini bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, tapi juga cerminan nilai-nilai luhur yang harus kita jaga. Jadi, saat teman-teman berkunjung ke Rawa Pening, ingatlah kisah di baliknya. Sebuah danau indah yang lahir dari kesedihan seekor naga dan kesombongan sebuah desa. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.